Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Marimashita Iruma-kun. Anime ini menceritakan kisah seorang anak bernama Suzuki Iruma yang menjalani kehidupan baru di dunia iblis karena dijual oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Ceritanya berawal ketika Iruma bekerja di kapal penangkapan ikan tuna. Ayahnya Iruma merupakan seorang pengangguran yang malas pergi bekerja. Makanya, Iruma terpaksa harus menggantikannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di saat Iruma sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba saja waktu terhenti. Lalu dia dibawa oleh seorang iblis menuju dunia iblis. Alasan kenapa Iruma dibawa ke dunia iblis adalah karena orang tuanya telah menjual dia kepada iblis. Dan iblis itu berniat untuk menjadikan Iruma sebagai cucunya. Sepanjang hidupnya, Iruma tidak pernah menolak permintaan siapapun. Makanya, dia menerima untuk menjadi cucu iblis meskipun tidak ingin melakukannya. Keesokan harinya, Iruma didaftarkan sebagai murid baru di sekolah iblis. Dia berusaha untuk tidak tampil menonjol agar identitasnya sebagai manusia tidak ketahuan. Rencana Iruma untuk tidak tampil menonjol tampaknya mustahil bisa dilakukan. Iblis yang telah membeli Iruma ternyata merupakan kepala sekolah di sekolah iblis. Di saat upacara pembukaan sedang dimulai, Iruma diperintahkan memberi sambutan sebagai murid teladan. Iruma yang tak tahu harus mengatakan apa, kemudian membaca sebuah mantra yang ditulis oleh kepala sekolah. Dan semua murid kagum kepadanya karena mantra itu adalah mantra yang berbahaya. Seorang murid bernama Asmodeus merupakan murid yang mendapatkan nilai tertinggi. Dia menantang Iruma untuk berduel karena tidak terima Iruma yang menjadi sorotan perhatian. Tanpa banyak basa-basi, Asmodeus menyerang Iruma menggunakan mantra api. Sedangkan Iruma tidak bisa melawan balik dan hanya bisa menghindarinya sampai Asmodeus kelelahan. Berkat keberuntungannya, Iruma berhasil memenangkan duel saat melawan Asmodeus. Karena hukum iblis mengharuskan yang kalah melayani pemenang, Asmodeus langsung menemui Iruma untuk menjadi pelayannya. Dia akan membantu Iruma untuk menguasai sekolah, serta menjadikan semua murid sebagai bawahannya. Keesokan harinya, Iruma mendapatkan banyak hadiah dari kepala sekolah. Tampaknya, kakeknya sangat menyayangi Iruma dan selalu ingin memanjakannya. Setelah menghabiskan sarapan di rumah kakeknya, Iruma melanjutkan kegiatannya untuk pergi ke sekolah. Kegiatan yang akan mereka lakukan di sekolah adalah ritual pemanggilan. Di dalam ritual pemanggilan, setiap siswa akan memanggil binatang ajaib dan menjadikannya sebagai pelayan. Selain itu, peringkat siswa juga akan ditentukan oleh seberapa kuat binatang ajaib yang bisa mereka panggil. Guru iblis yang bernama Naberius Kalego adalah guru yang bertanggung jawab atas ritual pemanggilan. Sejak awal kedatangannya, dia terlihat membenci Iruma seakan ingin sekali mengeluarkannya. Apabila Iruma melakukan suatu kesalahan, Kalego akan menggunakan alasan itu untuk mengeluarkannya. Setelah diberi penjelasan, setiap murid mulai melakukan pemanggilan. Saat giliran Asmodeus telah tiba, dia berhasil memanggil binatang yang luar biasa. Lalu ketika Iruma melakukan pemanggilan, terjadi hal yang menghebohkan di mana Iruma memanggil gurunya sebagai familiarnya. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi, maka tidak mengherankan jika perhatian semua iblis tertuju kepadanya. Ritual pemanggilan adalah ritual di mana iblis memanggil binatang ajaib. Karena Iruma adalah manusia, maka sosok yang dia panggil bukan lagi binatang iblis, tapi melainkan salah satu iblis yang berada di sekitarnya. Ketika Iruma dan Asmodeus akan belajar mengenai dasar menjadi iblis, mereka bertemu dengan murid cewek bernama Clara. Meskipun dia terlihat seperti anak yang ceria, selama ini dia selalu dianggap sebagai anak aneh yang merepotkan. Alasannya yaitu karena dia sering mengajak bermain dengan cara yang berlebihan. Maka tidak aneh apabila Clara langsung mengajak Iruma bermain meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Sebagai orang yang tidak bisa menolak permintaan orang lain, Iruma hanya bisa pasrah dan menuruti semua perkataannya. Asmodeus yang merupakan bawahannya juga terpaksa harus mengikutinya. Kemudian ada sekelompok murid yang so akrab dengan Clara. Mereka berpura-pura menjadi temannya hanya untuk memanfaatkan kebaikannya. Iruma sangat berbeda dengan mereka.
Clara. Clara terlihat sangat gembira karena dia adalah orang pertama yang benar-benar mau menemaninya. Iruma dan kedua temannya makan bersama di kantin sekolah. Dikarenakan Clara bisa menciptakan ulang apa yang dilihatnya, pihak kantin tak memperbolehkannya berada di sana karena sama saja dengan mencuri. Walau sudah diperingati, Clara tidak mempedulikannya. Dia malah beranggapan kalau penjaga kantin itu sedang mengajaknya bermain. Di saat yang sama, ada beberapa murid yang ingin mengerjai Iruma. Mereka sengaja memesan makanan dalam jumlah banyak supaya Iruma kerepotan. Namun, semua itu sama sekali tidak merepotkannya. Hasilnya, semua murid jadi mengaguminya karena Iruma bisa menghabiskan makanan hingga membuat orang yang mengerjainya menyerah. Saat ini, Iruma dan juga temannya sudah berada di luar kendali gurunya. Ketika Kalego berniat untuk menegurnya, dia malah dipermalukan karena sudah terikat kontrak dengan Iruma. Setelah mengetahui Iruma tidak ingin tampil menonjol, kepala sekolah memasukkan Iruma ke dalam kelas abnormal yang dipenuhi murid pembuat onar. Kelas abnormal itu berada di tempat terpisah dan juga jauh dari gedung sekolah. Berkat petunjuk arah, pada akhirnya mereka bisa sampai ke kelas tersebut. Namun tak lama setelah sampai di sana, Iruma langsung disambut jebakan yang cukup berbahaya. Iruma mungkin saja tidak memiliki kekuatan, tapi kemampuannya dalam menghindar tidak bisa diremehkan. Makanya, dia menjadi orang pertama yang berhasil menghindari jebakan tersebut. Selang beberapa waktu, Kalego datang ke kelas itu. Tampaknya, seseorang telah menunjuknya sebagai wali kelas untuk mengajarkan murid pembuat onar. Sesaat setelah datang ke kelas itu, Kalego langsung mengabsen satu persatu murid. Lalu semua murid disuruh keluar karena dia akan menentukan peringkat mereka. Pelajaran pertama yang akan diikuti oleh mereka adalah terbang menuju bendera yang terletak di ujung lembah. Dalam pelajaran itu terdapat dua rute, yaitu rute pendek yang disebut lembah mematikan dan rute panjang yang disebut lembah nyanyian. Karena terjadi sesuatu terhadap binatang penguasa di lembah mematikan, setiap murid hanya bisa mengambil rute melalui lembah nyanyian. Jika ada murid yang tidak menurutinya, Kalego menegaskan tak bisa menjamin keselamatan murid tersebut. Beberapa saat kemudian, perlombaan melewati lembah pun dimulai. Di saat murid terbang dengan memakai sayapnya, Iruma malah terjatuh ke jurang karena didorong oleh gurunya. Saat pelajaran berlangsung, hanya ada dua murid saja yang serius mengerjakannya, sedangkan yang lainnya malah bersantai dan bermain-main saja. Di lain tempat, Iruma yang tak bisa terbang dibawa oleh burung raksasa. Kemudian dia diberi tumpangan oleh burung itu setelah berhasil menyembuhkan lukanya. Murid yang namanya Sabnok tidak memperdulikan peringatan gurunya. Dia memilih untuk melewati lembah mematikan untuk menjadi juara pertama. Meskipun punya kekuatan tempur yang sangat kuat, Sabnok hampir kehilangan nyawa karena diserang binatang iblis. Dia masih bisa bertahan karena Iruma segera datang untuk menyelamatkannya. Ternyata alasan binatang iblis itu marah karena anaknya sedang terluka. Berhubung Iruma sudah menyembuhkan lukanya, maka binatang iblis itu tidak akan lagi menyerangnya. Pada akhirnya, posisi pertama dimenangkan oleh Asmodeus. Dan di saat semua murid sudah sampai di tempat tujuan, Iruma dan Sabnok datang terlambat. Meskipun datang terlambat, tapi dia datang dengan penjaga lembah mematikan. Dengan demikian, maka pemberian peringkat iblis pun dapat dilanjutkan. Setiap iblis biasanya memiliki peringkat dari 1 sampai 10, yang dimana semakin tinggi angkanya akan semakin kuat. Untuk menentukan peringkatnya, setiap siswa akan dinilai oleh burung hantu lalu mendapatkan suatu lencana sesuai dengan peringkatnya. Setelah berbagai hal telah terjadi, hanya Asmodeus saja yang mendapatkan peringkat tertinggi, sedangkan Iruma dan yang lainnya mendapat peringkat di bawahnya. Namun telah terjadi suatu hal yang tidak biasa. Ketika Iruma akan mengambil lencana miliknya, dia malah mendapatkan cincin misterius yang dapat menyerap kekuatan iblis. Dengan ditetapkan di peringkat bawah, Iruma berharap bisa menikmati masa sekolahnya tanpa terlihat menonjol. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia tidak sadar bahwa rumor tentang dirinya malah semakin meluas.
Di hari selanjutnya, Iruma berangkat ke sekolah bersama dengan kepala sekolah. Hal ini tentu saja membuat dirinya menjadi bahan perhatian. Saat Iruma tiba di kelas, dia dimarahi oleh Kalego karena tidak memperhatikannya. Dia juga diperingatkan untuk bersikap lebih sopan karena hari ini mereka akan belajar dengan guru yang lain. Satu persatu pelajaran pun diikuti oleh Iruma. Kemudian saat belajar cara menumbuhkan bunga iblis, Iruma sempat beranggapan dia takkan bisa melakukannya. Sedangkan yang lainnya tak ada masalah dan dapat membesarkan tanaman sesuai arahan yang diberikan. Dalam menumbuhkan bunga iblis membutuhkan energi sihir. Lalu saat giliran Iruma telah tiba, dia membayangkan suatu pohon dari dunia asalnya. Lalu benih bunga yang dimilikinya tiba-tiba tumbuh menjadi pohon sakura yang sangat besar. Kepala sekolah menghubungi Iruma untuk menjelaskan kemampuan lain yang terdapat pada cincinnya. Selain bisa menyerap energi sihir dalam jumlah besar, cincin itu juga bisa dipakai untuk mengeluarkan energi yang sudah tersimpan. Namun, besaran kekuatannya belum ditentukan, sehingga kepala sekolah melarang Iruma untuk menggunakannya. Karena Iruma sudah terlanjur menggunakannya, maka peringatan itu tak ada artinya lagi. Satu sekolah dibuat takjub oleh Iruma dengan pohon raksasa yang dibuatnya. Kejadian ini membuat ketua OSIS beranggapan kalau Iruma itu manusia. Makanya, dia memutuskan untuk segera menemui Iruma, kemudian memastikan kebenarannya. Sebelum bertemu Iruma, Ameri membaca buku terlarang yang menceritakan dunia manusia. Tapi yang dimaksud buku terlarang itu ternyata merupakan buku komik tentang percintaan. Ketika Iruma dan Ameri sedang berjalan di lorong sekolah, mereka bertabrakan seperti yang terjadi di dalam buku yang dilihat Ameri. Hal ini membuat Ameri beranggapan kalau Iruma sedang mencoba membuatnya jatuh cinta. Pada saat itu, buku komik yang dibawa oleh Ameri terjatuh ke lantai. Lalu Iruma langsung mengambilnya dan membaca buku tersebut. Melihat Iruma yang bisa membacanya, membuat Ameri sangat yakin kalau Iruma itu manusia. Namun, dia tidak terlalu memperdulikannya dan lebih penasaran dengan cerita yang ada pada buku itu. Daripada memastikan asal-usul Iruma, Ameri malah meminta Iruma untuk membacakan buku itu di ruangannya. Apabila Iruma menurutinya, dia khawatir Ameri akan tahu dia berasal dari dunia manusia. Namun sepertinya Ameri hanya penasaran dengan isi buku yang dibacakan oleh Iruma saja. Iruma mendapat kabar jika dia lulus dengan peringkat tinggi, maka dia bisa kembali ke dunia manusia. Dikarenakan kehidupannya di dunia itu lebih menyenangkan, Iruma merasa bimbang dan ragu apakah dia ingin kembali ke dunia asalnya. Melihat tingkah lakunya yang tidak biasa, membuat Asmodeus sadar Iruma sedang memiliki masalah. Makanya, dia bertanya kepada Iruma apa yang mengganggu pikirannya. Karena Ameri memanggilnya, Iruma tidak sempat menjawabnya. Dia malah langsung pergi sendirian, sehingga membuat kedua temannya penasaran. Setelah mengetahui Iruma sedang menemui ketua OSIS, secara diam-diam, Asmodeus dan Clara mengawasinya. Berhubung buku yang dibacakan Iruma itu membahas soal impian, Iruma bertanya kepada Ameri apa impiannya di masa depan. Lalu Ameri memberitahu Iruma berbagai impiannya yang ingin dicapai. Setelah memberitahu impiannya, Ameri balik bertanya apa impian Iruma yang sebenarnya. Iruma yang selama ini terseret arus dan hanya menuruti perkataan orang lain tidak memiliki impian ataupun tujuan. Makanya, dia terlihat begitu kebingungan saat ditanya impiannya sendiri. Asmodeus dan Clara sangat penasaran dengan pembicaraan itu. Dikarenakan sudah tidak tahan, Clara memutuskan untuk menerobos ke dalam ruangannya. Sedangkan Asmodeus berusaha untuk menghentikan Clara. Meskipun penasaran, dia takkan membiarkan Clara mengganggu Iruma. Setelah mengetahui Iruma tidak punya impian, Ameri menyarankan untuk membuatnya saja. Menaikkan peringkat merupakan kewajiban utama bagi seorang siswa. Oleh karena itu, Ameri menyarankannya untuk menaikkan peringkat saja. Jika memang benar Iruma ingin menaikkan peringkat, Ameri akan menunggu untuk bersanding dengannya.
Clara tidak ingin kalah dengan Amerie. Untuk itu, dia berusaha keras mengubah sikap dan penampilannya agar Iruma lebih memperhatikannya. Sayangnya, semua hal yang telah dia lakukan tidak ada yang berhasil. Clara malah terlihat jadi lebih aneh daripada biasanya. Clara sudah merasa lelah dengan usaha yang telah dia lakukan, tapi berkat dukungan dari keluarganya, dia kembali bersemangat. Keesokan harinya, Clara mencoba semua hal yang telah dia pelajari untuk membuat Iruma terpesona, tapi hasilnya gagal total dan penampilannya malah semakin buruk dari sebelumnya. Clara kemudian berkonsultasi kepada guru yang ahli dalam bidangnya. Dikarenakan Clara sama sekali tak punya pesona, gurunya memberikan sebuah barang yang bisa membuat siapapun terpesona. Clara tak ingin memakai benda seperti itu, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menyerah saja. Ketika Clara sedang merenungkan masalahnya, Iruma tiba-tiba datang untuk menyemangatinya. Di hari selanjutnya, Iruma bilang kepada temannya dia ingin menaikkan peringkat. Perkataannya itu membuat Asmodeus sangat sedih. Awalnya dia beranggapan Iruma tidak mempedulikan soal peringkat. Makanya dia sangat kecewa karena Iruma ditempatkan di peringkat terbawah. Saat ini hanya ada satu cara agar Iruma bisa naik peringkat, yaitu mendapat nilai tinggi dalam ujian kenaikan peringkat. Ujian itu akan dilaksanakan minggu depan. Sedangkan untuk materi ujiannya adalah bola meriam eksekusi. Setelah mendengarkan aturannya, Iruma beranggapan kalau itu hanyalah permainan bola saja. Tapi setelah murid lain bergabung dalam permainan, dia merasa akan sangat sulit untuk menjadi pemenang. Alasannya yaitu karena perbedaan kekuatan terasa sangat berbeda. Terlebih, mereka bisa memakai energi sihir sehingga membuat lemparannya menjadi lebih kuat. Meskipun Iruma memiliki kemampuan menghindar yang luar biasa, tapi jika tidak bisa melempar, dia takkan bisa menang. Untuk itu, dia berkonsultasi kepada kakeknya yang merupakan iblis berperingkat tinggi. Setelah berkonsultasi, Iruma dilatih oleh kakeknya cara untuk melemparkan bola. Kakeknya melatih Iruma dimulai dari lemparan ringan. Iruma disuruh untuk melemparkan bola seperti biasa, tapi dengan merapalkan suatu mantra. Hasilnya, Iruma bisa melempar bola dengan energi sihir yang sangat kuat. Karena energi sihir yang dikeluarkan itu berasal dari kakeknya, Iruma tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk berlatih dengan yang lain agar bisa menang dengan usaha sendiri. Meskipun tidak mudah, tapi berkat latihan keras dan dukungan dari teman-temannya, Iruma pun bisa siap untuk menghadapi murid lain dalam ujian. Hari ujian kenaikan pun telah tiba. Setiap murid menantikan ujian itu untuk menaikkan peringkatnya. Namun, yang terjadi di kelas abnormal malah sebaliknya. Sesaat setelah ujian dimulai, mereka tidak serius melakukan ujian sehingga menyebabkan kekacauan. Dengan menyebarkan banyak bola ke area lapangan, Clara membuat suasana di lapangan jadi lebih kacau lagi. Meskipun Asmodeus berada di tim yang berbeda dengan Iruma, dia masih memikirkan bagaimana cara membantu Iruma. Sedangkan Iruma yang telah melalui latihan keras baru menyadari bahwa dirinya tidak pernah berlatih untuk melempar. Situasi seperti itu tidak bertahan lama. Satu persatu murid keluar dari lapangan dan yang bertahan hanyalah Iruma dan Asmodeus saja. Untuk membantu Iruma, Asmodeus bisa saja menyerahkan bolanya, lalu membiarkan dirinya mengalah dengan terkena serangan. Setelah melihat wajah Iruma yang serius, Asmodeus memutuskan untuk menghadapinya sungguh-sungguh. Aura yang dikeluarkan Asmodeus sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia melempar dengan kekuatan penuhnya hingga membuat Iruma kesulitan dalam menangkapnya. Iruma takkan menyerah begitu saja. Di saat dia terlempar ke belakang, dia langsung memutar tubuhnya, kemudian melempar kembali bola pada lawannya. Dengan demikian, Iruma menjadi pemenang dalam ujian. Apabila Asmodeus sengaja mengalah, Kalego mengatakan takkan membiarkan Iruma naik peringkat. Tapi karena mereka berdua telah bersungguh-sungguh, maka pemenangnya berhak mendapatkan kenaikan peringkat.
Setelah ujian kenaikan peringkat berakhir, Iruma dan yang lainnya menjalankan kegiatan seperti biasa. Saat jam istirahat, Iruma membacakan buku dengan Ameri. Kemudian setelah jam istirahat berakhir, kelas mereka kedatangan guru baru yang mengajarkan tentang familiar. Guru itu bernama Robin, dan pelajaran pertama yang akan dia ajarkan adalah interaksi dengan familiar. Familiar merupakan hewan panggilan yang menjadi partner setiap iblis. Oleh karena itu, mereka akan mempraktikkan komunikasi dari hati ke hati. Dalam praktik tersebut, Robin terkesan karena muridnya memiliki familiar yang luar biasa, terutama binatang iblis milik Asmodeus dan milik Sabnok. Clara juga memiliki familiar langka, tapi posisi keduanya seakan terbalik. Iruma enggan memanggil familiarnya, karena Kalego pasti akan marah jika dipanggil bukan karena keadaan darurat. Robin melanjutkan pembelajaran agar kepercayaan familiar terhadap muridnya bisa meningkat. Metode pembelajaran seperti ini membuat Kalego tidak tahan. Dia segera menghentikannya serta membenarkannya. Kalego mengatakan familiar bukanlah peliharaan ataupun partner. Mereka merupakan siluman liar yang bisa jadi ancaman apabila tidak dilatih dengan benar. Untuk itu, mereka harus tetap waspada, sehingga terciptalah rasa saling percaya yang sebenarnya. Setelah jam pelajaran sudah berakhir, Iruma dan kedua temannya pergi ke kantin. Suasana di sekeliling kantin sangat tidak biasa. Mereka tak menemukan murid lain karena akan ada perekrutan Batra. Pemburuan Batra sama halnya dengan perekrutan anggota baru dalam sebuah eskul. Di saat para murid baru bersembunyi, dia tetap di area kantin menunggu kedatangan senior. Yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak terduga. Pemburuan Batra ternyata sangat menakutkan. Setiap murid baru dipaksa untuk bergabung seakan dimangsa oleh mereka. Iruma dan teman-temannya sempat didatangi oleh mereka, tapi hal itu tidak masalah karena Asmodeus memiliki cara agar mereka tidak mendekat. Di saat situasinya semakin kacau, datang sekelompok Batra yang akan menertibkannya. Mereka adalah kelompok OSIS yang diketuai oleh Ameri. Iruma baru tahu kalau Ameri itu ketua OSIS. Dia sangat terkejut karena sikap Ameri bisa sangat berbeda dari biasanya. Dia terlihat sangat tegas dan berwibawa, sehingga tak ada satupun murid yang berani macam-macam. OSIS juga merupakan salah satu Batra. Oleh karena itu, Ameri memberikan formulir kepada Iruma dan mengajaknya bergabung dengan OSIS. Setelah itu, pemburuan anak baru dinyatakan selesai. Selanjutnya akan diadakan percobaan Batra untuk memberi kesempatan kepada murid baru yang belum bergabung dengan Batra. Di malam harinya, kepala sekolah menyesuaikan kekuatan pada cincinnya Iruma, sehingga dengan demikian dia bisa mengatur jumlah sihir sesuai kebutuhan.